Siapa yang tak mengenal orang ini? Budi Aris Setiadi, mantan Menteri Kominfo di era Presiden Jokowi. Tokoh ini sekarang tengah menjadi sorotan terkait dengan kasus backing judi online. Bagaimana sosok Budi Aris Setiadi yang sebenarnya? Kita bahas di episode ini. Di Kementerian Kominfo, memang seringkali terjadi prahara. Di masa Menteri Johnny G. Plate terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS 4G dan merugikan negara sebesar 6,2 triliun. Dan di masa Budi Ari kemarin, kini terungkap 18 orang sudah menjadi tersangka. 10 diantaranya adalah karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital dan 8 orang warga sipil. Mereka menjadi pelindung dari seribuan situs judul yang ditafsir menghasilkan 8,5 miliar dalam sebulan. Apakah Budi Ari terlibat? Sedang di dalam penyelidikan pihak Polri, mengingat salah satu orang yang tertangkap merupakan staf ahli IT yang konon katanya masih kawan dekat Budi Ari. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga Sobat Inisior TV selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bekerja, meraih rezeki yang halal dan barokah untuk keluarga yang kalian cintai. Di balik kontroversial tokoh yang lahir 20 April 1969 ini, pasti banyak dari kalian yang tidak begitu mengenal siapa sosok Budi Aris Setiadi yang sebenar. Kita akan kulik lebih dalam lagi. Ini dia 9 fakta Budi Aris Setiawan sebagai tokoh kontroversial di tahun ini. Pertama, mantan aktivis mahasiswa yang beralih ke politik. Budi Ari memulai karirnya sebagai aktivis mahasiswa saat jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan mendirikan beberapa organisasi yang berperan dalam gerakan reformasi. Kedua, pendiri Projo, organisasi relawan Jokowi. Pada tahun 2013, Budi mendirikan Projo, organisasi relawan yang mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Projo berperan penting dalam kemenangan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 dan terus menjadi pendukung setia dalam berbagai agenda politik pemerintahan. 3. Perjalanan dari dunia jurnalisme ke bisnis. Sebelum terjun ke politik, Budi adalah jurnalis dan pernah mendirikan Kontan, yakni majalah bisnis yang sering menyuarakan kritik tajam terhadap pengusaha besar. Setelah meninggalkan dunia jurnalistik, ia berpindah ke bisnis sebagai direktur perusahaan telekomunikasi dan berbagai perusahaan lainnya. Keempat, mendapatkan julukan Menteri Giveaway. Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi mendapat julukan Menteri Giveaway dari berbagai media, terutama setelah terjadinya serangan ransomware yang berdampak pada pusat data nasional. Banyak pihak mengkritik penanganannya terhadap kasus ini dan muncul petisi publik yang mendesak pengunduran dirinya. Kelima, kontroversi penunjukan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengangkatannya sebagai Menkominfo pada tahun 2023 menimbulkan banyak kontroversi karena ia menggantikan Johnny G. Plate yang dicopot akibat kasus korupsi. Banyak yang menganggap bahwa penunjukannya adalah langkah strategis Jokowi untuk menempatkan pendukung setia di posisi penting menjelang pemilu 2024. Keenam, menghadapi petisi publik untuk mundur. Akibat berbagai masalah, termasuk dugaan kegagalan dalam menangani keamanan cyber di kementerian yang dipimpinnya, Budi Ari menghadapi petisi dari masyarakat yang menuntut agar ia mengundurkan diri. Petisi ini didukung oleh ribuan tanda tangan dalam waktu singkat. Ketujuh, mengunci komentar di media sosial. Setelah mendapat banyak kritik online terkait kinerjanya, Budi Ari diketahui mengunci kolom komentar di akun Instagramnya. Langkah ini semakin mengundang kontroversi karena dianggap sebagai upaya menghindari tanggapan masyarakat. 8. Inisiatif pembentukan Badan Pengawas Media Sosial. Dalam langkah yang juga dipandang kontroversial, Budi Ari mengusulkan pembentukan badan yang mengawasi konten di media sosial. Beberapa pihak menyambut inisiatif ini, tetapi lainnya melihat sebagai langkah yang bisa mengancam kebebasan berekspresi di internet. 9. Profil publik yang memicu reaksi beragam. Budi Ari merupakan sosok yang unik dengan perjalanan sebagai aktivis, jurnalis, hingga politik. Pandangan dan langkah-langkahnya sering menimbulkan pro dan kontra, menjadikannya tokoh yang terus mendapat perhatian media dan masyarakat. Terlepas dari beragam opini masyarakat tentang kinerjanya, ia tetap memainkan peran penting dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Karirnya menunjukkan bagaimana perjalanan seorang aktivis
jurnalis, dan politisi dapat mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia. Waktu akan menjawab apakah langkah-langkahnya akan memberikan dampak positif bagi negara, atau justru memperpanjang daftar kontroversi yang melingkupi namanya, atau mungkin menyusul seniornya di Kominfo, yaitu Johnny G. Plate. Ini saja yang bisa Mimin sampaikan, semoga bisa memberikan tambahan nutrisi untuk wawasan kalian. Jika Sobat Iniswar TV ingin berpendapat, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Jika video ini memberikan manfaat untuk kalian, silakan beri tanda like, dan jika ingin berbagi, silakan share di sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.